Bayangkan Anda lagi duduk santai main catur, aturannya jelas kan? Anda majuin pion, kuasai bagian tengah papan, terus coba skakmat raja lawan. Ya, permainan standar yang datar dan bisa ditebak. Bener. Tapi, gimana kalau tiba-tiba papan caturnya itu mulai terbakar? Wah, itu udah beda cerita ya. Pasti. Dan lawan Anda di seberang meja ternyata sama sekali nggak peduli sama langkah kuda atau benteng Anda. Mereka nggak main pakai buku panduan strategi militer modern. Ya, karena mereka main pakai aturan dari kitab suci kuno, puisi epik abad ke-17, dan nubuatan akhir zaman. Nah, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Kita punya misi yang lumayan ambisius nih. Kita mau membongkar tumpukan catatan dari sebuah kuliah akademis tentang teori permainan Perang Dunia Ketiga. Atau Game Theory of WW3. Dan ini menarik banget karena memprediksi arah geopolitik 5-10 tahun ke depan. Betul, tapi sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu disclaimer wajib yang harus kita sampaikan ke Anda. Ya, ini penting banget. Sumber materi yang kita bahas hari ini itu memuat analisis geopolitik, agama, dan pandangan politik ekstrim, baik dari sayap kiri maupun sayap kanan. Sangat ekstrim di beberapa bagian. Jadi kami tegaskan bahwa kami di sini sama sekali tidak memihak. Kami tidak mendukung atau memvalidasi pandangan-pandangan tersebut. Benar banget. Kita murni cuma bertindak sebagai pemandu netral. Kita sampaikan ide-ide dari pemateri asli biar Anda bisa memahaminya secara objektif. Oke, jadi kalau dirangkum nih, papan catur global sekarang itu udah nggak dikendalikan sama sengketa perbatasan biasa. Ini soal benturan budaya dan perang saudara internal. Pemain utamanya ada 4, Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Israel. Ya, 4 pemain itu yang jadi fokus utamanya. Mungkin Anda mikir kenapa saya harus peduli sama semua ini? Jawabannya simpel. Konflik ini nggak cuma nentuin harga bensin atau apa yang muncul di berita malam Anda. Ini didorong oleh pergeseran soal gimana manusia mendefinisikan kekuasaan, agama, dan bahkan kecerdasan buatan. Betul. Jadi sebelum kita lihat bidak-bidaknya bergerak, kita harus paham dulu kenapa papan caturnya bisa sampai bergetar. Nah, iya. Kenapa dunianya nggak stabil ini sekarang? Pemateri menguraikan ada 2 kekuatan pendorong utama. Pertama, eksternal. Kayak runtuhnya lingkungan, cuaca ekstrim, dan perebutan sumber daya. Oke, itu kita udah sering dengar lah ya. Iya, tapi yang kedua ini yang menarik, kekuatan internal. Pemateri nyebutnya sebagai produksi elit yang berlebihan. Tunggu, produksi elit berlebihan. Maksudnya gimana tuh? Bayangin gini, universitas dan institusi elit kita terus-terusan nyatak ribuan lulusan ambisius tiap tahun. Semuanya dijanjikan kursi CEO atau posisi tinggi di pemerintahan. Padahal kursinya di puncak paling cuma ada 10, kan? Itu dia. Terus apa yang terjadi sama ribuan orang pinter yang ngerasa haknya dirampas ini? Mereka frustrasi, terus pakai sumber daya mereka buat membelah masyarakat dan memicu faksi baru. Wah, pantesan. Berarti ini memicu apa yang disebut sumber kita sebagai perang saudara global ya? Benar. Di satu sisi ada kekuatan petahana, yaitu modal transnasional, kayak Wall Street dan City of London. Sistem yang sekuler banget, yang lihat uang sebagai segalanya. Dan di sisi lawannya, siapa yang nantang mereka? Aliansi yang super aneh. Gabungan dari nasionalisme, agama atau ortodoksi, dan Jangan bilang AI. AI. Bener banget. Kecerdasan buatan. Mereka pengen menggantikan uang sebagai pusat pengatur masyarakat. Wow, ini kayak perebutan kekuasaan perusahaan, semacam corporate takeover yang agresif banget, tapi kejadiannya di dalam gedung yang lagi kebakaran. Analogi yang pas banget. Tapi tunggu sebentar, kalau kita bicara pemain utama di dunia, kenapa raksasa kayak Tiongkok dan India nggak masuk daftar ini? Ini poin penting. Pemateri menjawabnya pakai konsep strategi utama atau grand strategy. Tiongkok itu secara historis punya mentalitas Middle Kingdom. Kerajaan tengah ya? Jadi mereka cenderung isolasionis. Tepat. Mereka nggak peduli sama dominasi geopolitik di luar dunianya sendiri. Mereka pengen stabilitas, tapi nggak punya dorongan buat maksa negara lain ikut budaya mereka. Jadi karena mereka nggak punya strategi mobilisasi total, mereka nggak dihitung sebagai pemain agresif di sini. Benar. Mengetahui siapa yang nggak main, itu sama pentingnya sama tahu siapa yang main. Masuk akal. Nah, sekarang kita bedah pemain paling dominan di papan ini, Amerika Serikat. Pemateri kita pakai analogi catur, raja itu sistem politiknya, ratu itu strategi utamanya. Oke, untuk AS, rajanya adalah demokrasi. Dan kelemahannya, cara sekakmatnya gimana?
Dengan memicu perang saudara lewat polarisasi ekstrim, lawan nggak perlu nyerang fisik, cukup bikin masyarakatnya saling benci sampai sistemnya lumpuh. Ngeri juga ya. Terus ratunya atau strategi utamanya? Namanya Greater North America atau ngebangun TechNet. Ini negara pengawasan AI yang tujuannya menyatukan Amerika Utara. Buat apa? Buat mereset utang mereka yang gila-gilaan, sekitar 39 triliun dolar. Caranya dengan nyipain kekacauan global. Jadi dunia dibikin kacau biar semua orang bergantung sama AS? Betul, lewat infrastruktur teknologi, GPS, terus propaganda media, dan tentunya dolar. Tunggu, tadi di catatan disebut soal bidak yang dikorbankan. Bidak mereka siapa? Bidak yang siap dikorbankan itu sekutu mereka sendiri. Hah? Sekutu? Gimana ceritanya? Gini, AS bikin benteng, terus motong jalur energi atau memicu konflik di luar. Sekutu mereka di Eropa atau Timur Tengah jadi hancur ekonominya dan ketakutan. Terus, ke siapa mereka bakal beli senjata dan energi mahal? Oke, mari kita bedah ini. Jadi, strategi AS itu pada dasarnya ngunci pintu benteng raksasa, lempar petasan keluar jendela, biar orang-orang di luar berantem, terus jualan pemadam api ke mereka. Itu rangkuman yang sangat akurat. Dingin tapi logis buat mereka. Akar budayanya dari mana sih kok bisa begini? Dari literatur Faustian Anglo-Amerika, kayak Paradise Lost karyanya John Milton, Hamlet atau filosofi Ayn Rand. Paradise Lost yang soal Adam dan Hawa itu? Ya, dalam budaya ini, pemberontakan Hawa pas makan buah pengetahuan itu justru dilihat sebagai hal yang baik, Oh, wow. karena melambangkan ambisi. Bener. Ambisi buat jadi Tuhan itu dipandang sebagai kunci kemajuan individu dan teknologi. Tapi tunggu, apakah pencarian status Tuhan ini nggak malah bikin mereka rentan dari dalam? Maksudnya, kalau semua orang egonya setinggi langit, pasti bakal hancur sendiri dong. Anda baru aja nemuin inti masalahnya. Kerapuhan itulah yang dimanfaatkan sama pemain kedua kita. Lawan geopolitik yang punya pandangan dunia 180 derajat beda. Rusia. Disinilah bagian yang sangat menarik. Rusia, rajanya autokrasi kan? Ya, autokrasi. Kelemahannya tentu krisis suksesi. Cara sekakmatnya adalah bikin pemimpinnya nggak populer sampai elitnya memberontak. Dan ratunya, strategi utama mereka apa? Konsep Roma ketiga. Roma ketiga. Ya, Moskow punya ambisi menyatukan tradisi agama untuk ngalahin sistem konsumen liberal Barat. Bagi mereka, sistem Barat itu secara harfiah adalah antikristus. Berarti vektor serangannya pakai agama ortodoks ya? Agama ortodoks, terus geografi daratan Eurasia mereka yang luas banget, dan artileri. Bidak mereka ya prajurit darat. Akar budayanya kan bertolak belakang nih sama AS. Tadi AS pakai Milton, kalau Rusia? Dostoyevsky dan Tolstoy. Kayak Crime and Punishment atau Anna Karenina? Anna Karenina. Di mana ambisi itu selalu berujung buruk. Persis. Ego manusia, kesombongan rasionalitas Barat yang pengen jadi Tuhan, itu cuma bawa kehancuran. Dalam sastra mereka, keselamatan itu dicapai dengan menundukkan diri. Menundukkan diri pada tugas dan tradisi? Ya, pada tugas, tradisi, dan Tuhan. Kayak karakter Levin di novel Tolstoy. Kalau pakai analogi nih, jika AS itu startup hiperagresif yang nyoba mendisrupsi dunia, Rusia itu kayak biara kuno bersenjata berat yang jaga gerbang dari kejatuhan moral Barat. Analogi yang sangat visual. Tapi pertanyaannya, gimana pesimisme budaya soal batasan manusia ini bisa diterjemahkan jadi mesin perang yang efektif di medan kayak Ukraina? Karena mereka nggak nyari kejayaan ego. Tentara yang bertempur karena rasa kewajiban suci untuk nahan kiamat moral itu punya daya tahan penderitaan yang jauh lebih besar dibanding tentara korporat. Masuk akal. Nah, kalau Rusia merasa mereka itu penahan akhir zaman, pemain ketiga kita ini malah kebalikannya. Mereka punya garis waktu kosmis yang beda, Iran. Ya, Iran. Mereka justru menyambut datangnya akhir. Rajanya teokrasi, sekakmatnya apa? Perpecahan internal yang dipicu sama ekstremisme agama dari dalam sendiri. Oke, terus? Strategi utamanya. Eksepsionalisme Syiah. Tujuannya menyatukan dunia Muslim dan menjatuhkan hegemoni Arab Saudi. Vektor yang dipakai. Medan pegunungan, mereka iman yang kuat dan proksi kayak Houthi, Hizbullah, dan Hamas. Akar budayanya. Ini yang bikin saya merinding pas baca catatannya. Zoroastrianisme. Benar, itu agama eskatologis pertama tentang hari penghakiman.
Kebenaran absolut lawan kebohongan. Terus ditambah tradisi kemartiran Syiah dari pertempuran Karbala kan? Betul sekali. Jadi mereka nggak takut sama senjata modern Barat, karena mati demi iman itu justru tujuan yang lebih tinggi, kemenangan sejati. Bayangin Anda lagi main poker nih. Anda main sama orang yang sama sekali nggak peduli kalau dia kehilangan semua chipnya, asalkan dia bisa buktiin poin moralnya. Gimana cara menang lawan orang kayak gitu? Susah. Bertanya, gimana cara kerja pencegahan militer tradisional atau deterrence terhadap negara yang nganggap kemartiran sebagai kemenangan telak? Ya nggak bisa jalan, konsep deterrence Barat kan berdasarkan ketakutan kehilangan nyawa atau aset ekonomi. Kalau musuh Anda justru ngelihat kematian sebagai pencapaian spiritual, ancaman Anda jadi nggak relevan. Gila ya, mereka berdua secara literal ngomong pakai bahasa realitas yang beda. Sangat beda. Dan kesediaan Iran buat ngerangkul kehancuran fisik demi kemenangan spiritual ini bawa kita ke musuh utama mereka, Israel. Pemain keempat kita. Ironisnya, Israel tampaknya juga butuh kekacauan besar demi penebusan dosa. Rajanya apa nih? Hibrida antara demokrasi dan teokrasi. Sekakmatnya pasti perang saudara dong. Benar banget. Masyarakat yang terpecah belah. Ratunya, atau strategi utamanya, adalah proyek Israel Raya, dari Sungai Nil sampai Efrat. Ya, dan vektor serangannya itu lewat Alkitab, yang bikin mereka dapat dukungan Zionis Kristen, lalu intelijen Mossad, dan diaspora mereka. Nah, ini bagian yang paling ngeri. Bidaknya siapa? Menurut pemateri, bidak yang mereka korbankan adalah semua negara lain. Gimana tuh? Menggunakan operasi bendera palsu atau false flags buat mastiin seluruh Timur Tengah terus-terusan berkonflik. Kalau tetangganya sibuk perang, mereka aman. Akar budayanya dari mana? Dari pohon kehidupan dalam ajaran Kabbalah. Oke, ini mistisisme Yahudi kan? Jelasin dikit gimana cara kerjanya. Jadi alam semesta itu nggak bergerak maju begitu aja. Dia bergerak lewat tesis, antitesis, dan sintesis. Tunggu. Maksudnya melakukan dosa atau memicu kekacauan itu? Dipandang sebagai cara untuk mempercepat proses penebusan. Hah? Serius? Arti dari semua ini tuh kayak pembongkaran gedung secara terencana. Controlled demolition, di mana kehancurannya itu sendiri adalah fondasi buat ngebangun sesuatu yang baru. Tepat. Opini dari dunia internasional itu nggak penting buat mereka. Yang penting cuma pandangan Tuhan. Wah, sekali lagi kita ingetin ya, ini adalah interpretasi dari sumber asli. Tapi saya harus tanya langsung nih, berdasarkan tesis ini, apakah itu berarti perdamaian diplomatik secara harafiah itu bertentangan dengan strategi utama mereka? Kalau kita ngikutin logika dari materi ini secara ketat, iya. Perdamaian jangka panjang yang sekuler itu cuma menunda rencana penebusan eskatologis mereka. Wow, jadi dari pembahasan kita ini kerasa banget kalau 5-10 tahun ke depan itu bukan cuma soal rebutan perbatasan biasa ya, Sam? Bukan sama sekali. Ini adalah benturan dari realitas-realitas yang nggak bisa disatukan. Individualisme ekstrim dari AS, penundukan diri massal dari Rusia, kemartiran total dari Iran, dan penebusan yang dipercepat lewat kekacauan dari Israel? Benar-benar skenario yang gelap, tapi logis kalau dilihat dari kacamata masing-masing pemain. Tapi buat Anda yang lagi dengerin, ini belum semuanya loh. Di sumber materinya masih ada bocoran konflik lain yang lagi panas. Oh ya, perang saudara antara AI melawan kekuatan finansial lawas. Betul, dan juga ada mention dikit soal kunjungan Donald Trump ke Tiongkok yang katanya bisa menggeser papan catur ini lagi. Tapi itu mungkin buat bedah materi kita selanjutnya ya. Pasti seru tuh. Wow, jadi dari pembahasan kita ini kerasa banget kalau 5-10 tahun ke depan itu bukan cuma soal rebutan perbatasan biasa ya, Sam? Bukan sama sekali. Ini adalah benturan dari realitas-realitas yang nggak bisa disatukan. Individualisme ekstrim dari AS, penundukan diri massal dari Rusia, kemartiran total dari Iran, dan penebusan yang dipercepat lewat kekacauan dari Israel? Benar-benar skenario yang gelap, tapi logis kalau dilihat dari kacamata masing-masing pemain. Tapi buat Anda yang lagi dengerin,
Ini belum semuanya loh. Di sumber materinya masih ada bocoran konflik lain yang lagi panas. Oh iya, perang saudara antara AI melawan kekuatan finansial lawas. Betul, dan juga ada mention dikit soal kunjungan Donald Trump ke Tiongkok yang katanya bisa menggeser papan catur ini lagi. Tapi itu mungkin buat bedah materi kita selanjutnya ya. Pasti seru tuh. Sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Silakan. Kalau Amerika, Rusia, Iran, dan Israel main catur mematikan ini pakai teks kuno, dari puisi Milton sampai Kabbalah. Terus, apa teks suci yang mengarahkan AI dan model transnasional saat ini? Pertanyaan bagus. Apakah kita sebenarnya lagi masuk ke era di mana algoritma-algoritma dingin ini yang bakal nulis teologi kita berikutnya? Sesuatu yang bikin merinding kalau dipikir-pikir. Bener banget. Ya, pokoknya terus pertanyakan informasi di sekitar Anda, jangan telan mentah-mentah. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.